Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan. Saya akan ke Pak Indriya Samego untuk melihat ini dari konteks politik. Kalau Anda melihatnya putusan PT UN hari ini, bisakah kemudian menjadi pintu untuk islah? Karena memang dari sisi waktu kita sudah dikejar menjelang pilkada serentak. Iya, sebetulnya kalau dari sisi politik semuanya kembali kepada semangat dari para fungsionaris itu untuk melihat perbedaan antar mereka dan mana persamaannya. Kalau perbedaannya itu yang dipertajam, itu apapun juga akan sulit dicari kesepakatan. Tapi kalau mereka itu menganggap bahwa Golkar adalah sebuah partai politik harus dibesarkan secara kelembagaan gitu ya, maka bukan soal suka nggak suka, tapi persoalan bagaimana partai yang sudah tadi Bung Happy katakan bukan mecha, tetapi partai paling tua di Republik ini kan. Jadi mestinya paling tua belum tentu dewasa. Belum tentu dewasa gitu kan. Ya terbukti ini merupakan satu katakan percobaan barangkali setelah Golkar di era Orde Baru itu sangat dihegemoni oleh kekuatan yang dahsyat gitu kan. Tapi setelah ini Golkar masuk era kepartean yang bebas, sehingga yang diperlukan sekarang adalah mencari legitimasi pemimpin dan juga termasuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau itu disepakati nggak ada masalah. Kalau melihat prosesnya kan kita sudah melalui proses yang sangat panjang. Ada Munas di Bali, kemudian ada Munas tandingan di Jakarta, ada proses-proses hukum yang dijalani. Hingga titik ini, bisakah kita berharap ada kedewasaan itu? Iya, saya kira bisa saja. Kalau sekali lagi semangat penyelenggara partai itu pada persatuan membesarkan partai. Ya kan? Semangatnya di situ. Kalau semangatnya ada, maka persoalan like dislike itu tidak relevan. Bali, Ancol itu bukan masalah. Tapi ini bagian dari dinamika untuk mencari tadi yang saya katakan legitimasi. Bahwa dari sisi legal, ini yang sedang dicari. Tapi yang legal belum tentu legitimate. Nah, di kita ini banyak hal-hal karena legalitas itu bisa dibikin. Tergantung lobby-lobby. Untuk mempengaruhi sang hakim. Ya, ini sudah menjadi rahasia umum hakim di kita ini. Tetapi kalau seandainya persoalan partai itu dibawa ke ranah hukum, maka orang lain yang menentukan, bukan orang partai. Padahal seharusnya partai ditentukan oleh partai, oleh fungsionaris itu, karena mereka lah yang bertanggung jawab gitu. Jadi menurut saya di situ persoalannya politik. Ada nggak semangat untuk kembali bersatu atau kembali membesarkan partai? Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukumnya, kita akan coba menghubungi pakar hukum tata negara Refli Harun. Selamat sore, Mas Refli. Ya, selamat sore. Ini mohon maaf nih, saya lagi di launch bandara ya, sedang menunggu pesawat. Gimana? Mungkin suara Anda bisa lebih diperjelas, agak sedikit berisik di belakangnya, Mas Refli. Tapi saya ingin bertanya soal ada announcement. Pertanyaan kami di sini adalah apa sebenarnya implikasi dari putusan PT UN hari ini, di mana hakim mengatakan menerima sebagian penggugat dan membatalkan SK Menkumham, tapi ada kata-kata mengembalikan ke pengurus hasil Munas Riau. Ya begini, jadi menurut saya adalah putusan ini kan tergantung bagaimana disikapi oleh Menkumham di satu sisi dan kemudian kubu Agung Laksono di sisi yang lain. Kalau Menkumham tidak banding dan Agung Laksono sebagai tergugat intervensi tidak banding, kan begitu. Maka kemudian putusan ini berkekuatan hukum tetap, inkrah. Nah, kalau dia berkekuatan hukum tetap, barulah dia bisa atau harus dilaksanakan atau dieksekusi. Tetapi kalau misalnya Menkumham banding atau Agung Laksono banding, baik dua-duanya maupun salah satunya, ya maka putusan ini belum bisa dilaksanakan. Tinggal tunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap, entah di tingkat banding atau di tingkat kasasi. Sehingga kalau kita pakai standar peraturan KPU yang terbaru ya, yang saya juga baca dari media, yang mengatakan bahwa kalau dalam hal konflik terjadi menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap, inkrah, ya maka dua-duanya jadi nggak bisa ikut pemilu tetap. Karena putusan ini belum inkrah begitu. Gitu. Jadi kita harus menunggu 14 hari apakah mereka akan melakukan banding, dan ketika melakukan banding kemudian serta-merta akan dipertanyakan kemungkinan Golkar bisa ikut pilkada serentak atau tidak, begitu ya Mas Refli? Yang jelas yang saya dengar kalau kubu Agung Laksono sudah menyatakan akan banding. Artinya kalau dia akan banding dan seperti putusan-putusan PT UN lainnya ya,
itu biasanya putusan yang belum inkrah itu belum akan dieksekusi atau belum dilaksanakan gitu. Kan ingat dulu waktu Pak Yusril pernah meminta agar kemudian pelantikan wakil gubernur Bengkulu ditunda, padahal sudah putusan kasasi kan, tapi karena mengajukan PK minta ditunda, ya kan ditunda kan pernah waktu itu. Jadi memang kalau belum inkrah agak susah begitu. Oke, nah, walaupun misalnya Menkum waktunya Mas Refli, kalau ini kemudian masih akan diteruskan, akan dilakukan banding. Padahal batas waktunya adalah pada 26 hingga 28 Juli. Mereka harus memasukkan nama-nama calon kandidat untuk pilkada serentak. Memungkinkan tidak untuk terus melanjutkan proses hukum ini dan ikut dalam pilkada? Ya, ada 3 skenario ya. Yang sebenarnya masuk akal semua. Skenario pertama adalah kedua belah pihak ini islah, rekonsiliasi. Kalau islah berarti mereka membuat kepengurusan bersama, tapi harus diwadahi dengan mekanisme yang benar ya. Munaslup dalam hal ini ya. Jadi mereka tidak Bali, tidak Surabaya, tidak Bali, tidak Jakarta Ancol, lalu kemudian mereka mengadakan munaslup, menyusun kepengurusan, didaftarkan kepada Menkumham. Itu bisa saja. Itu artinya produk islah, rekonsiliasi. Yang kedua adalah kalau tidak bisa islah ya terpaksa menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan harapan bahwa baik pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung mempercepat proses ini. Tapi ingat, mereka juga kan tergantung para pihak kan dalam mengajukan misalnya memori banding kontra memori banding ya kan, memori kasasi kontra memori kasasi kan begitu. Nah yang ketiga sebenarnya yang dipakai aturan sebelumnya dan sudah dipraktikkan sebelumnya adalah sebenarnya siapa yang ikut itu adalah siapa yang tercatat terakhir di Menteri Hukum dan HAM. Sebelum yang tercatat itu diubah, maka dia berhak mewakili partai politik. Tapi kan kita tahu kalau kita ngomong seperti itu, maka kemudian ada satu pihak yang merasa diuntungkan, ada pihak lain yang merasa dirugikan. Padahal masa-masa dulu juga begitu penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya belum ada kekuatan hukum tetap, maka yang dipakai adalah yang tercatat terakhir. Nah, masalahnya kan yang tercatat terakhir adalah kubu Agung Laksono. Mas Refli, apakah artinya kalau ini kemudian Menkumham akan banding, artinya proses masih berjalan dan kemudian KPU harus menentukan siapa yang berhak ikut pilkada, akan kembali kepada SK terakhir yang mensahkan kubu Agung Laksono? Kalau menurut PKPU yang saya pahami, dua-duanya tidak bisa ikut karena PKPU mengatakan harus tunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi KPU tidak akan memutuskan dua-duanya tidak ikut begitu? Iya, kecuali kalau KPU mengubah peraturannya, yaitu di mana peraturannya mengatakan siapa yang tercatat di Kumham itulah yang ikut. Karena memang ada juga aspirasi yang mengatakan putusan terakhir. Nah, pengertian putusan terakhir ini kan tidak jelas. Putusan terakhir kan putusan yang berkekuatan hukum tetap, padahal ikut dan tidaknya suatu partai politik itu tidak ditentukan sekedar putusan saja, tapi juga tindak lanjut dari putusan tersebut, yaitu berupa pencabutan SK dan penerbitan SK baru misalnya begitu. Nah, kalau tindakan administrasi itu sudah dilakukan, barulah sebuah kepengurusan dianggap sah. Kalau tidak, ya dia tidak bisa mengatakan dia sah sebelum adanya keputusan. Nah, sekarang Menkumham apakah mau mencabut atau tidak itu terserah Menkumham. Tapi kalau Menkumham melakukan banding ya tentu dia tidak ingin mencabut sesuai dengan perintah pengadilan, dan dalam hal ini ya tidak bisa dipaksakan karena belum berkekuatan hukum tetap begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Refli untuk waktunya bersama kami, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda komersial berikut.